Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning karo inyong Ari Mela TKP ngapak ora penak. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memberitahukan atau mengabarkan kepada kalian semua kabar yang lagi viral. Kabar TKW Hongkong yang tidak boleh masuk ke rumah majikan. Dan itu kenapa? Karena kabarnya itu mbaknya itu pulang telat. Pulang telatnya itu jam berapa? Jam 8 kalau nggak salah. Kalau kalian tahu, kalian boleh komentar di bawah sini ya teman-teman. Jadi majikannya itu menyuruh dia pulang jam 6 sore, sedangkan liburnya kita itu 24 jam ya. 24 jam liburnya TKW Hongkong. Nah, di sini saya kasih tahu kepada kalian semua yang mau ke Hongkong atau yang belum ke Hongkong atau yang sudah di Hongkong ya. Kalau baru masuk ke rumah majikan itu menurut saya kalian nurut kepada majikan demi kebaikan kalian. Saya kasih tahu kepada kalian semua kalau sekarang peraturan di Hongkong itu sekarang sangat ketat. Jadi TKW yang ngebreak dulu itu sangat gampang mencari majikan lagi dan bisa minta gaji besar. Tapi sekarang kalian ngebreak itu kalian dipulangkan. Dan majikan memberhentikan pembantu itu juga sekarang ada dendanya. Jadi di antara majikan dan TKW itu sekarang sangat susah. Jadi kalian yang udah punya majikan, kalau majikan masih standar, dalam arti masih baik lah ya teman-teman, menurut saya kalian tuh nurut saja. Kadang-kadang tuh karena sekarang kan lagi musim corona ya teman-teman. Jadi menurut saya itu mungkin karena majikan tuh kadang-kadang mikirnya takutnya pembantunya itu alias TKW-nya itu mbaknya itu takut kena virus atau gimana, khawatir gitu. Jadi minta mereka pulang cepat ya. Tapi kalau seandainya mereka itu menyuruh kalian untuk kerja gitu ya, pulang jam 6 terus kerja, tapi kalian itu kerjanya lebih dari standar lah ya teman-teman. Kalian juga itu harus komplain karena itu tidak boleh, karena kita waktunya libur ya harus libur gitu ya. Saya juga dulu pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Saya sangat susah libur karena dulu majikan saya itu pramugari, libur jam kerjanya itu nggak pasti ya. Jam kerjanya itu minggu dia terbang, sedangkan kita minggu itu libur. Tapi lama kelamaan hampir 4 tahun saya di sini, dia sudah mengenal kita dan kita sudah mengenal dia. Lama-lama kita bicara baik-baik sama majikan. Kalau kita libur hari Senin atau hari Rabu, kita tuh nggak ada temen. Gimana majikan, gimana bos, boleh nggak gitu. Jadi ada komunikasi sama bos gitu. Jadi kejadiannya nggak bakal begini gitu loh mbak. Ya, pesan buat mbaknya yang kemarin punya masalah itu ya. Jadi diperbaikilah untuk kedepannya kalau kamu kerja lagi di majikan lain itu, kalau baru awal itu nurut sama majikan ya. Jadi pas dia pulang itu langsung diputus kontrak teman-teman. Diputus kontrak langsung tidak boleh kerja di situ gitu. Orang Hongkong itu kalau sudah nggak suka ya nggak suka gitu. Kalau sudah sekali suka ya ibarat pulang pun nggak boleh gitu. Jadi susah-susah gampang susah yang namanya majikan di Hongkong ini teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengambil hati majikan, harus bisa berkomitmen lah teman-teman. Jangan terprovokator sama teman begini. Kalau majikan udah baik, kamu nggak boleh pulang terlalu marah. Menurutku lebih baik kamu nurut majikan gitu. Kalau saya juga sampai sekarang hampir 4 tahun di sini teman-teman. Sebelum libur saya udah bikinin sarapan buat anak majikan atau buat majikan. Karena dia sudah baik sama kita, kita sudah baik sama dia. Jadi kita tidak ada perhitungan. Saya sendiri nggak ada perhitungan gitu. Saya udah menganggap majikan saya itu seperti keluarga sendiri gitu. Jadi saya ikhlas gitu kalau waktu libur pun saya bikin sarapan buat dia, bikin masakan buat dia sebelum saya pergi gitu. Nanti pulang kerja juga saya beres-beres sedikit gitu, terus mandiin anak gitu. Saya ikhlas karena majikan juga nggak perhitungan sama kita gitu. Jadi jangan terprovokator lah untuk
teman-teman, oh ini kamu ngapain ngikutin majikan sedangkan kamu lagi libur kita kan 24 jam gitu. Kalian jangan terprovokasi. Dan kalau kalian benar-benar ya, kalau ini kalian benar-benar majikan itu berlebihan, itu baru kalian boleh melaporkan ya, melaporkan ke imigrasi. Kalau kalau kelewatan lah jam libur kita disuruh kerja itu memang itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Tapi kalau masih di apa namanya, menurut saya masih sedikit gitu, kayak buang sampah atau kita masih ringan gitu, itu ya kita, karena namanya kita ikut orang ya teman-teman ya, ya lebih baik kita anggap saja rumah sendiri gitu. Jangan, yang namanya orang, pokoknya kita jangan perhitungan, insya Allah nanti juga majikan nggak perhitungan sama kita gitu. Nah dengan masalah ini, mbaknya ini langsung di-interminate dan berusaha untuk masuk sampai jam 12 malam kalau nggak salah teman-teman. Dan sampai jam 12 malam itu pun dia nggak dibukakan pintu. Akhirnya dia minta bantuan kepada temannya yang bisa bicara bahasa Kantonis, dan temannya itu ngomong sama apa namanya, security ya. Security itu satpam di bawah. Karena rumah di Hongkong itu kan apartemen, pasti ada satpamnya di bawah. Dan satpamnya itu juga mencoba menggedor pintu majikan, ternyata majikan tidak membukakan pintu. Nah dari sini kabar mbaknya ini sekarang kita nggak tahu, karena yang terakhir dikabarkan itu mbaknya langsung di-interminate. Di-interminate mungkin dia langsung pulang ke agent, mungkin pulang dulu atau nunggu visa di Hongkong. Jadi dari pelajaran ini saya berharap ya kepada teman-teman yang mau ke Hongkong atau yang niat ke Hongkong ini, bahwa kehidupan di Hongkong ini sangat keras ya teman-teman. Jadi untuk pertama kita masuk ke majikan gitu ya, mending kita itu nurut sama majikan, peraturan majikan, selagi majikan itu masih standar batas lah ya, standar batas itu kepada kita lah ya. Lama kelamaan kalau kita kerja baik di rumah majikan, insya Allah kita juga akan mendapatkan apa namanya, kebaikan juga ya teman-teman. Ya cukup sekian kabar dari saya, mudah-mudahan kalian terinspirasi dan jangan takut juga untuk ke Hongkong, karena tidak semua majikan itu sama, ada yang baik ada yang nggak baik, itu tergantung mungkin nasib kita ya teman-teman. Nasib kita, insya Allah kalau kita niatnya baik kerja, terus kita nganggap majikan itu majikan sendiri, insya Allah kita juga dapat kebaikan itu dari majikan ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian kabar dari saya. Mudah-mudahan kalian apa namanya, semakin semangat kerjanya, dan kalian juga sukses semua. Yang di Indonesia juga semoga kalian sehat semua, dapat rezeki yang lancar di musim COVID kayak gini ya teman-teman. Dapat kerjaan itu sangat susah, sangat sulit ya. Salam dari saya, TKW Ngapak Ora Penak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.